Saya Miftahul. Saya Nurmida. Saya Supri Azhara. Halim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita jalankan pada siang hari ini dapat berjalan. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak sekalian, perkenalkan saya Siti Arnul ini selaku memimpin kelompok pada siang hari ini yang akan memimpin jalannya kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, anak-anak sekalian, apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Baik, jadi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Halim. Perkenalkan, nama saya Syukri Azhara Rizky. Perkenalkan, nama saya Nurmida. Perkenalkan, nama saya Miftah. Perkenalkan, nama saya Rani Fitri. Perkenalkan, nama saya Halimah. Perkenalkan, nama saya Ayu. Baik, terima kasih kepada anda sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, untuk lebih mengingat dan saling mengenal nama-nama teman kita ini, kita akan melakukan permainan kelompok. Nah, permainan kelompoknya adalah bernama tepuk nama. Dan di sini kita akan menyebutkan nama dan asal kota kita sambil bertepuk tangan. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Uli Syantar. Begitu selanjutnya. Apakah anda sekalian sudah paham? Perputarannya dilakukan dari sebelah kiri ke kanan ya. Baik, kita mulai ya permainannya. Uli Syantar. Ayu Nias. Olga. Rani Lampung. Miftah Jakarta. Ida Tanjung. Supri Bandung. Halim Sahabat. Adil Medan. Dan berakhir. Wah, terima kasih ya teman-teman anak sekalian yang sudah berpartisipasi dengan semangat dalam permainan kelompok kita. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, anak sekalian, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita telah melakukan bimbingan kelompok. Benar? Bu. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Apakah anak-anak sekalian sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Bu. Di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai konseling kelompok ya. Konseling kelompok adalah layanan dalam bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas persoalan yang dialami oleh anggota kelompok tersebut dan membantunya mengembangkan potensi serta kemampuannya dalam memecahkan permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah berkembangnya kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi anggota kelompok, kemudian berkembangnya pemikiran, wawasan, persepsi, dan perasaan anggota kelompok, dan membantu anggota kelompok yang mengalami permasalahan untuk memecahkan permasalahannya tersebut dan memberikan umpan balik pemecah masalah kepada anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya, fungsi konseling kelompok ini ada dua. Yang pertama adalah fungsi pencegahan, di mana untuk mencegah terjadinya persoalan dalam diri dan kehidupan anggota kelompok. Dan yang kedua adalah fungsi penyembuhan, di mana untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Adapun asas yang diterapkan dalam konseling kelompok ini ada 6. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bahas pada kegiatan kita siang hari ini harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apakah anda sekalian bersedia untuk merahasiakannya? Baik, terima kasih. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana anggota kelompok menjalankan kegiatan konseling kelompok ini dengan secara sukarela. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah anda sekalian menjalankan kegiatan ini secara sukarela? Baik, selanjutnya adalah asas kegiatan, di mana anggota kelompok mengikuti dan menerapkan kegiatan yang akan kita jalankan pada siang hari ini. Yang keempat adalah asas kekinian, di mana permasalahan yang kita bahas pada siang hari ini haruslah bersifat aktual dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Yang kelima adalah asas keterbukaan, di mana anggota kelompok dan pemimpin kelompok secara terbuka mengekspresikan diri tanpa adanya rasa takut ataupun malu. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan, di mana tata kegiatan
kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini dan tata bahasa yang kita gunakan pada siang hari ini haruslah sesuai dengan aturan dan tidak menentangnya. Apakah Anda sekalian sudah paham mengenai konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah berkomitmen untuk merahasiakan kegiatan apapun yang kita bahas dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Ananda sekalian, konseling kelompok ini saya adakan berdasarkan hasil AUM yang telah dilakukan. Ditemukan informasi bahwasannya teman kita, Adelia, sedang mengalami permasalahan yang cukup berat. Nantinya kita akan mendengarkan cerita secara langsung dari Adelia. Saya harapkan Ananda sekalian dapat mendengarkan dengan seksama dan dapat membantu memberikan alternatif pemecahan masalah kepada Adelia. Pada Adelia saya persilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sukarela mendengarkan cerita saya. Saya Adelia. Jadi saya ini kan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya merupakan anak tunggal selama 9 tahun. Setelah umur saya 9 tahun lalu lahir adik saya. Nah, belakangan ini saya tuh merasa sedih sekali gitu, karena semenjak adik saya lahir, orang tua tuh jadi kurang peduli gitu sama saya. Waktu saya kecil saya juga dituntut harus sempurna ya. Itu harus betul-betul sesuai dengan keinginan orang tua kayak gitu, kayak misalnya dapat nilai rendah tuh nggak dikasih kayak gitu. Terus kalau misalnya melakukan sesuatu kesalahan itu aturannya kayak fatal banget gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya aku tuh pergi main kayak gitu kan, itu kita kan kayak pengen kan ditanya kayak lagi di mana, sama siapa kayak gitu. Tapi orang tua tuh nggak pernah seperti itu gitu. Terus sama orang tua juga saya merasa saya kurang komunikasi juga sama orang tua, nggak tahu kenapa. Cuman akhir-akhir ini orang tua tuh memang betul-betul kayak nggak peduli gitu sama saya, dan kayak jarang ngobrol aja, padahal juga satu rumah gitu kan, tapi memang nggak ada ngobrol sama sekali. Jadi dia saat ini sama aku sedih. Iya Bu. Ya sedihnya itu tadi kayak misalnya mau minta izin aja itu nggak berani gitu kan, terus ngelakuin sesuatu juga takut gitu. Semua tuh harus yang sesuai dengan keinginan orang tua, karena orang tua saya juga sangat otoriter di rumah, terus menuntut saya seperti ini, seperti itu gitu. Jadi apakah akhir-akhir ini ada kejadian yang membuat Adelia itu merasa sangat sedih gitu? Ada, waktu itu saya pernah ikut lomba olimpiade. Di situ kan terus saya mengikuti hal itu tanpa sepengetahuan orang tua gitu kan. Saya kira dengan mengikuti hal itu orang tua tuh bakal bangga gitu sama saya. Jadi saya kira olimpiade ini, dan akhirnya saya juga mendapatkan juara 2 di olimpiade nasional ini. Ketika saya menghubungi orang tua bahwa saya menang dan sebagainya, itu orang tua tuh kayak apresiasi saya gitu, kayak semua tuh dianggap biasa aja gitu kan. Terus orang tua juga kemarin waktu di pengambilan rapot akhir, orang tua tuh nggak mau ngambilin rapot saya gitu, karena nilai saya belum nggak kayak biasa. Jadi saya merasa apalah gunanya saya melakukan sesuatu yang bisa membuat bangga tapi nggak dihargai kayak gitu. Apalah gunanya saya ada di sini gitu. Padahal kan tujuan saya memang mau membanggakan orang tua ya. Tapi orang tua tuh kayak nggak merasa bangga sama saya. Kayak saya tuh dianggap sepele gitu. Jadi dia apakah ada akibat yang timbul dari permasalahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau akibat pastinya banyak ya Bu. Kayak misalnya saya jadi orang yang takut, kayak melakukan sesuatu kesalahan aja tuh paniknya tuh sampai yang panik-panik gitu loh Bu. Terus saya juga harus sempurna ngerjain sesuatu. Ketika ada orang yang ngerjainnya salah-salah gitu kan, saya tuh nggak bisa marah sama orang yang gimana, tapi marahnya sama saya sendiri, karena saya nggak bisa melakukan sesuatu itu sempurna mungkin gitu. Terus juga saya panikan kayak ketika hal yang saya lakukan itu nggak sesuai dengan keinginan orang tua, saya panik kali gitu. Terus saya juga jadi orang yang gak enakan. Jadi Ananda sekalian, setelah kita mendengar cerita dari Adelia
Adelia ini merasa ia itu kurang diapresiasi oleh orang tuanya karena segala pencapaian yang dia dapatkan itu dia tuh tidak pernah dipuji ataupun diapresiasi dan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Kemudian Adelia juga merasa orang tuanya itu pilih kasih karena ia dan adiknya itu terpaut usia 9 tahun. Dan Adelia ini merasa kalau orang tuanya itu tidak sayang kepada Adelia dan tidak peduli atas apa yang dilakukan Adelia. Nah, di sini saya meminta tanggapan dari adik Ananda sekalian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Adelia. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Baik, saudara Nida. Sebelumnya saya mau mendoakan Adel semoga tetap sabar dan ikhlas karena memang saya pernah merasakan yang namanya pilih kasih dari orang tua dan saya juga terpaut cukup jauh dengan adik saya 7 tahun. Jadi dulu kami itu bertiga, abang saya dan adik saya. Ini hanya perasaan saya saja atau bukan, tapi memang kedua orang tua itu seperti lebih loyal, lebih sayang kepada saudara saya, bukan kepada saya. Mungkin karena kakak udah bisa apa-apa sendiri, udah bisa beli sendiri, segalanya udah bisa sendiri gitu. Jadi saya merasa kayak, kok aku dibeda-bedain ya sama abang aku, sama adik aku. Cuman memang kejadian kehilangan 2020, saya kehilangan abang saya. Mungkin dari situ orang tua itu sadar kalau ternyata anakku lebih berharga dari semuanya. Semenjak abang saya meninggal, saya tidak pernah lagi merasakan yang benar-benar kurang kasih sayang ataupun kekurangan materi ataupun semuanya apa yang saya mau, insya Allah bakal dikabulkan juga sama orang tua. Tapi malah sekarang itu saya merasa lebih orang tua itu over terhadap saya gitu. Apa-apa tuh harus izin, apa-apa tuh harus bilang gitu. Kalau nggak cocok-cocok, nggak dibolehin. Bahkan saya bilang gini, aku itu di sini tuh bukan mau main-main, aku tuh di sini bukan mau nongkrong atau segala macam, aku mau belajar, aku mau belajar. Tapi mungkin karena sudah pernah rasa gimana sih sakitnya kita kehilangan anak itu, jadi orang tua itu seperti itu saat ini. Dan kadang memang kita sebagai anak tuh berontak gitu, nggak terima, kok aku diginiin sih, aku tuh pengen kayak kelakuan aku. Tapi memang segala sesuatunya itu kita yang menanggapi bagaimana. Walaupun kadang tanpa kita sadari kita tuh seperti melawan orang tua, tidak pun melalui kata-kata, tapi melalui kayak dongkol dalam hati itu kan juga termasuk. Kita tuh lagi marah lagi, tapi tidak terkatakan gitu. Jadi untuk Adel, kamu tidak sendiri. Saya juga pernah mengalaminya, tapi memang waktu yang bakal mengobati, waktu yang bakal membuat kita dewasa dan pandai menghadapi keadaan. Benar sekali apa yang dikatakan adalah oleh Ananda Nida. Selanjutnya teman Ananda sekalian, adakah yang ingin memberikan tanggapan lagi? Silakan Hanima. Cerita saya juga hampir sama kayak Adel. Saya juga anak pertama dari 3 bersaudara, dimana saya juga harus menjadi yang jadi contoh untuk adik saya dan harus membanggakan orang tua. Tapi orang tua tak punya kemampuan sama hobi saya, yaitu di bidang seni. Saya juga pernah ikut beberapa lomba kesenian dan hari ini saya mendapat juara. Tapi saya tuh nggak mengapresiasikan hasil yang saya dapatkan itu. Bahkan orang itu bilang, ngapain lomba-lomba menggambar kayak itu, nggak ada gunanya, mending kompetisi aja nilai karena aku sama adikku masuk kategori 5 besar di setiap sedangkan aku dapat 10 besar enggak. Jadi dan alhasil aku warna
apa? Jadi untuk Adel sama juga seperti Nida, nggak sendiri. Mungkin itu cara orang tua kita untuk mendidik kita lagi. Semoga Adel lebih bersekolah. Baik, selanjutnya saya ingin tahu tanggapan dari saudari Halim bagaimana? Mungkin ini sedikit berbeda ya dari kawan-kawan semua. Karena tadi saya lihat dari Adel, Nida, Halimah, tadi bisa dibedakan akan adik gitu kan. Nah, di sini saya kan saya anak tunggal, jadi saya itu sendiri gitu kan. Jadi itu dulu pernah memang saya mengalami kayak seperti ada cerita kan tadi, kurang apresiasi, terus juga kurang komunikasi antara orang tua dengan saya gitu. Itu terjadi dari mulai saya sadarnya itu mulai dari SMP sampai dengan SMA kelas 3 itu memang sangat jarang komunikasi antara orang tua, mama, apa yang ayah kepada saya gitu. Komunikasi itu paling cuma sekedar kayak naik di mana, terus itu cuma jawabnya tuh saya tuh cuma jawabnya kayak iya enggak, cuma sebatas gitu komunikasinya. Jadi kayak nggak ada komunikasi secara intens antara orang tua dan anak gitu. Jadi saya ngerasakan kayak biasanya ada orang tua gitu kan, tapi kenapa kayak saya merasa sendiri terus gitu. Sebenarnya kan ya orang tua itu maksudnya untuk kita tuh bisa berkeluh kesah sama orang tua, kita bisa menceritakan gimana keseharian kita atau dengan segala macam, gimana orang-orang kita temuin di luar, kita ceritain ke orang tua kita. Cuman saya itu tidak mendapatkan respon ataupun ya keadaan itu di keluarga saya gitu. Ya mungkin kalau kawan-kawan semua mungkin ada adik gitu ya. Cuman kalau saya benar-benar saya ya udah, makanya saya lebih suka nyimpen sendiri permasalahan saya. Karena saya nganggap kayak ya udah saya udah terbiasa sendiri nyimpen permasalahan, jadi nggak usah perlu menceritakan ke orang lain. Itu mungkin yang membuat saya gitu di keluarga saya sendiri. Nah cuman tadi kalau untuk Adu sendiri, ya tadi saya sepakat, saya setuju dengan yang dikatakan teman kita Nida tadi. Karena apa ya, kalau kita itu kita pribadi individu itu lama-kelamaan akan didewasakan dengan waktu. Seiring waktu itu kita akan dewasa sendirinya. Kita akan paham kenapa seperti itu. Kita akan paham gimana cara ngambil tindakan seharusnya. Kita akan paham gimana merespon apa-apa yang ada sekeliling kita. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Ananda Halim. Selanjutnya Ananda Syukri bagaimana? Kalau dari saya Bu, sebelumnya benar yang dikatakan Halim dan teman-teman sekalian. Kalau dari saya sendiri, saya juga pernah waktu itu saya harus dituntut seperti abang saya. Saya kan 2 bersaudara. Jadi abang saya itu kayak ranking kelas gitu. Jadi saat itu saya nggak masuk 3 besar gitu. Jadi saya kayak dimarahi lah gitu. Kenapa kayak gini, abangmu bisa kayak gini gitu. Jadi dari situ saya mulai belajar dan alhamdulillah orang tua saya mengapresiasi hal itu. Jadi tanggapan saya untuk masalah Adel sama kayak Nida, harus bersabar. Mungkin cara orang tua menyayangi anaknya itu berbeda-beda. Jadi mungkin Terima kasih kepada Ananda Syukri. Selanjutnya kepada Nanda Rita bagaimana? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya sedikit memiliki cerita yang berbeda dengan Anda, tapi kalau terkait dengan orang tua juga, saya memiliki orang tua yang mungkin berbeda dengan orang tua anak laki-laki lain. Di sini saya juga terlalu banyak mengalami namanya kayak terlalu over dalam kebebasan gitu kan. Saya selalu dilarang, berbeda dengan adik saya yang kemana-mana kayak ya udah enjoy, kalau mau pergi ya pergi aja, kalau mau pulang asal ingat waktu, udah gitu. Daripada saya mau pergi aja, sebelum mau pergi atau sebelum hari mau pergi harus tahu kemana, sama siapa, dan harus jelas semuanya, pulang jam berapa dan duduknya kemana. Dengan alasan mereka selalu bilang kenapa sih harus mereka nanyakan terlebih dahulu. Mereka cuma bilang, jadi kalau ada apa-apa maupun mati di sana pun aku tahu jemputnya. Mereka cuma bilang seperti itu. Jadi kayak saya merasa, loh, aku juga anak manusia gitu. Aku juga manusia laki-laki yang pengen loh kayak laki-laki lain yang punya kebebasan gitu.
lantas kenapa gitu? Aku juga nggak pernah merusak kepercayaan mereka, kayak berusaha apa sih salahnya aku pengen loh, aku bukan anak perempuan yang mungkin harus jaga keperawananku gitu kan, tapi aku anak laki-laki yang harus bisa mengontrol diriku di mana aku berada, dan aku harus tetap menjaga dengan baik orang tuaku itu. Jadi sampai saat ini saya masih merasa seperti itu sampai saat ini. Apapun yang saya lakukan mereka harus tahu. Saya detail-detail mungkin mereka harus tahu kemana, pulang jam berapa. Terus mereka juga selalu membandingkan saya dengan adik saya. Ketika saya juga pernah bertanya sama mereka, kenapa sih aku harus dilakukan seperti ini? Kenapa adikku enggak? Mereka cuma jawab, ya sama kok, semua dilakukan sama. Padahal yang aku lihat dan aku rasa juga sangat berbeda. Jadi kayak adik aku mau tidur di mana aja kayak ya udah boleh diiyakan aja. Tapi kalau giliran aku mau seperti itu, mau semarah apapun aku, mau seberontak apapun aku kayak enggak, tetap dilarang. Jadi sampai saat ini kayak saya merasa bingung gitu loh. Aku ini anak perempuan apa anak laki-laki? Di mana gitu untuk kebebasan aku? Jadi ya saya sampaikan kepada Adel, mungkin itu lagi kembali sama kita dan mungkin orang tua kita yang belum tersadar setiap hal yang dilakukan mereka itu belum tentu pas dengan apa yang mereka berikan kepada anak, bagaimana perasaan anak. Jadi kedepannya coba lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, dan lebih yakin lagi kalau kita itu bisa dan bisa mendapatkan itu semua. Oke, terima kasih kepada Ananda Mita. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Ananda Rani, bagaimana? Ya, terima kasih semuanya. Kalau saya sendiri sama seperti ada teman-teman, saya juga mengalami hal seperti itu, di mana saya dengan abang dan kakak saya dengan abang dan kakak dengan abang saya terpaut usia sekitar 9 tahun, sedangkan saya dengan kakak saya terpaut usia 19 tahun. Nah, saya juga merasakan kalau orang tua saya kurang memberikan kasih sayang kepada saya, lebih perhatian kepada abang dan kakak saya. Dan orang tua saya itu juga termasuk orang tua yang otoriter, yang saya harus izin terlebih dahulu kemana-mana, saya harus laporan. Kalau saya mau main juga saya harus izin, saya harus pulang tepat waktu. Dan saya pernah juga mengalami pada waktu saya ingin mendaftar SMA, di mana saya harus jurusan IPA, dan pada saat itu yang pertama saya tidak daftarkan di jurusan IPA, tetapi karena saya tidak mau di jurusan IPA, maka saya mengambil jalur IPS. Nah, orang tua menanyakan, kenapa kamu mengambil IPS, kenapa nggak IPA? Di situ saya memberi penjelasan bahwa saya tidak di IPA. Lalu orang tua saya tapi menghargai hal itu. Namun yang saya rasakan adalah orang tua saya lebih memberikan kasih sayangnya kepada kakak dan abang saya. Saya merasakan hal itu, dan menurut saya pengaruh saya adalah Adel dan teman-teman tidak sendirian. Dan menurut saya kasih sayang orang tua itu, setiap orang tua itu pastinya berbeda. Mereka mungkin berpikir itu adalah yang terbaik untuk anaknya, walaupun itu bukan yang terbaik untuk anaknya dan tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Tapi percayalah bahwa orang tua itu sangat baik anaknya, dan setiap orang tua ini yang terbaik kepada anaknya. Jadi tetaplah bersemangat, tetaplah sabar, dan ingat bahwa berbeda. Kita itu adalah seseorang yang berbeda dari kakak dan abang dan adik. Jadi menurut saya itu. Terima kasih kepada Ananda Rani. Selanjutnya saya ingin mengetahui tanggapan dari Ananda Ayu, bagaimana? Baik, perasaan saya hampir sama ya seperti yang terdapat saudara Linda, di mana dulu saya juga memiliki saudara. Dulu saya berempat bersaudara. Terus di kampung saya pernah ada bencana alam di mana saya kehilangan 3 saudara saya. Jadi semenjak itu cara mendidik
dididik dari orang tua saya itu berubah, karena ya pasti mereka tahu bagaimana rasanya sakitnya kehilangan itu kan Bu. Jadi orang tua saya menyayangi saya terlalu berlebihan, sehingga kayak terlalu membebasin saya. Pokoknya apa yang kamu lakukan lah gitu. Dan terkadang kalau misalnya saya melakukan pekerjaan rumah itu tidak dikasih. Misalnya saya mau memasak, saya mau menyapu lantai, itu kayak nggak usah, kamu nanti kayak gini aja, biar mama aja yang lakukan gitu. Terus setelah beranjak dewasa, orang tua saya kayak, kok kau nggak bisa masak, kok kau nggak nyapu ini, kok kau nggak melakukan ini. Padahal pas saya masih kecil saya pengen melakukan itu, tetapi orang tua saya yang tidak mengasihnya, tidak memberikannya. Jadi setelah saya berpikir, kok seperti ini, padahal dulu saya pengen loh kayak gitu, tapi kenapa sekarang saya malah dituntut kayak gini. Kayak dulu saya juga kalau misalnya main sepeda itu nggak dibolehkan di jalan, jadi saya kalau selalu main sepeda itu ya di dalam rumah. Jadi sekarang kayak belajar lah kok naik kereta gini-gini. Terus saya mikir, kok sekarang aku dituntut kayak gini, padahal dulu aku mau main sepeda pun nggak dikasih kayak gitu Bu. Jadi semenjak saya SMA, saya dimasukkan lagi pesantren. Nah di situ saya kayak belajar lah semua. Di situ saya belajar menyuci. Di situ loh Bu saya pertama kali memegang brus itu. Itulah saya pertama kali kayak mencoba hal-hal yang tidak pernah saya lakukan di rumah itu Bu. Jadi mungkin menurut orang tua saya yang mereka lakukan untuk saya itu ya terbaik lah. Tapi menurut saya itu membuat saya makin ketinggalan. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Kayak melakukan sesuatu pun kayak harus dibimbing lagi. Jadi semuanya akan berubah seiring dengan kita bertambah dewasa, pemikiran kita mulai terbuka. Di situ juga kita akan bisa untuk melakukan semuanya. Terima kasih Ananda Ayu yang sudah menceritakan ceritanya. Nah, setelah kita mendengar cerita dari Ananda sekalian, dapat kita ketahui bahwa orang tua itu mendidik anaknya itu berbeda-beda, benar? Nah, orang tua itu memberikan kasih sayang, menunjukkan kasih sayang dengan cara yang berbeda, kemudian memiliki kekhawatiran yang berbeda terhadap tiap anaknya, begitu. Nah, jadi di sini Ananda sekalian, saya ingin bertanya terkait dengan solusi apa yang dapat diberikan kepada Ananda Adelia untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ananda sekalian, apakah ada yang ingin memberikan solusi? Silakan Rani. Terima kasih Bu. Menurut saya solusi dari saya itu Adelia perlu adanya pendekatan kepada orang tua. Perlu menjelaskan bahwa Adelia itu adalah anak yang bisa gitu. Adelia bisa berbeda daripada adik Adel, dan Adelia harus membuktikan kepada orang tua bahwa Adel mampu, dan Adel juga harus bersabar. Kelak waktu akan membuktikan segalanya, dan kelak Adelia pasti bisa melalui Baik, terima kasih Ananda. Tadi selanjutnya dari Ananda kita sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sih untuk si Adel, coba kalau Adel masih takut untuk melakukan pendekatan dengan orang tua, mungkin Adel memiliki saudara yang jauh lebih dekat dengan Adel ya. Coba cerita ke dia, dan ya mungkin bisa minta tolong juga sama dia untuk sampaikan ke orang tua Adel bahwasanya Adel itu juga membutuhkan hal itu, bukan hanya adik Adel aja yang membutuhkan apresiasi dari orang tua. Karena setiap anak ketika melakukan sesuatu pasti membutuhkan apresiasi agar dia tetap semangat melakukan hal itu lagi dan mencoba hal itu jauh lebih baik lagi. Dan untuk Adel, apapun yang diberikan oleh orang tua kita, coba perlahan pahami. Mungkin itu yang terbaik menurut mereka, meskipun itu tidak terbaik menurut kita, tapi lebih pahami, lebih kayak harus ikhlas lagi. Mungkin nanti suatu masa, suatu waktu mereka akan sadar bahwasanya anakku membutuhkan adil. Nah, Ananda Nida bagaimana? Pada saudara Adel, semoga tetap sabar, pasti harus selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada kita saat ini, karena memang pada hakikatnya tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, tapi mungkin cara menunjukkan sayangnya itu berbeda-beda tergantung dengan bagaimana kita menyikapi hal itu. Mungkin orang tua itu tidak menunjukkan sayangnya dengan perkataan atau perbuatan, mungkin kasih sayangnya itu dengan selalu mendoakan kita agar menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri, anak yang sukses, anak yang soleha,
pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian sama seperti yang dikatakan oleh teman kita Miftah, mungkin Anda harus membuat komunikasi yang lebih dekat pada orang tua. Mungkin dengan mengatakan aku sayang ibu atau aku sayang ayah, atau hanya dengan memberikan sebuah pelukan kepada orang tua kita. Mungkin itu akan sedikit menyadarkan orang tua kita bahwa kita tuh anaknya loh, kita tuh perlu kasih sayang. Dan memang hal itu sangat gengsi ya, apalagi kalau kita anak untuk mengucapkan I love you sama ayah dan ibu itu sepertinya susah. Jadi mungkin dengan kita memberikan pelukan secara tiba-tiba ataupun dengan selalu mendoakan orang tua kita, berdoa supaya orang tua itu sadar bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang, anaknya juga ingin menginginkan hal yang kadang tidak perlu atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Saya rasa itu saja. Nah, kita sudah mendengar tanggapan dari Ananda Nida. Selanjutnya dari Ananda Halma, bagaimana? Menurut saya coba lebih terbuka lagi. Terus kalau misalnya kita nggak ada dari orang tua, kita lebih dekat kan dengan teman-teman. Terus nggak usah kita mikirin apa kata orang lain, pikir saya diri sendiri. Terus karena mungkin orang tua ada nggak mengapresiasi diri Adel, coba dari Adel sendiri mengapresiasikan gitu. Misalnya Adel udah selesai ini, aku pengen beli bakso lah gitu, gara-gara aku udah beli itu. Nah, kalau dari Ananda Syukri sendiri bagaimana? Solusi dari saya untuk saudari Adel harus lebih bersabar lagi dan lebih melakukan pendekatan kepada orang tua dan lebih terbuka lagi, dan untuk menghilangkan kecemasan dari Adel tadi karena tidak ada apresiasi dan tidak ada yang kayak nggak ada yang memperhatikan dia. Jadi kalau misalnya merasa cemas itu coba ke, kalau udah terlalu over kali, ke psikiater atau ke yang ahli dalam itu. Terus lebih melakukan self reward gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Ananda Syukri. Dari Ananda Halim sendiri bagaimana? Kalau untuk adil tadi ya, yang pertama tadi antara adil sama gue ya. Saran dari saya sih lebih pendekatan gitu orang tua, dan juga komunikasi itu ya. Kalau memang orang tua mungkin yang kurang peduli sama kita, ya mungkin ya kitanya yang harus berbuat kayak gitu. Kita yang harus lebih komunikatif sama orang tua gitu. Karena mungkin apa ya, kita ini mungkin saya sendiri juga gitu ya, terlampau gengsi gitu untuk bilang kalau misalnya kita sayang sama orang tua, kita tuh perlu komunikasi sama orang tua. Itu tuh gengsi bilangnya gitu. Karena saya mungkin kayak gini, kalau memang kita nggak mulai dari kita sendiri, kita nggak tahu umur itu sampai kapan gitu ya. Kalau saya mikir ini, saya tunggal, saya selagi masih ada orang tua itulah yang saya manfaatkan gitu. Karena kalau misalnya nanti orang tua nggak ada, ya mungkin saya bergantung sama keluarga saya gitu. Belum tentu mereka mau membantu saya gitu kan. Jadi sekarang ini lebih lebih komunikasi sama orang tua, jangan gengsi-gengsian lagi, lebih terbuka aja. Karena mungkin ya bisa karena biasa gitu kan. Kalau misalnya kita biasa melakukan, mungkin kita nggak lagi gengsi-gengsi gitu. Nah cuman kalau tadi, apalagi kalau untuk masalah yang kurang apresiasi, terus depresi gitu kan, lebih ini sih, lebih banyak melakukan self reward, self love kepada diri sendiri gitu kan. Karena apa ya, kalau memang kita selalu hanya hidup ini hanya mencari validasi sama orang lain gitu kan, itu nggak akan pernah ada kata cukupnya gitu. Jadi mendingan ya kita berani, kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri atas yang kita lakuin selama umur kita hidup ini gitu kan. Dan juga me time, karena saya juga pernah belum me time, karena juga saya melakukan itu. Jadi saya keluar dari rumah, jalan-jalan sendiri, nonton atau kemana gitu. Me time sendiri itu memang perlu waktu untuk sendiri gitu. Jadi dengan kita me time itu, kita tuh bisa berpikir tuh apa-apa aja mungkin yang terpendam di pikiran kita bisa kayak sharing sama diri kita sendiri, self develop gitu kan. Kita bicara sama diri sendiri, di mana kurangnya aku, apa yang harus kuat gitu kan. Nah, kalau untuk depresi tadi atau mungkin kecemasan, mungkin kalau dari saya bisa temukan orang-orang yang mungkin dekat sama kita, jadi bisa kita lebih nyaman, lebih terbuka gitu.
karena kalau memang kecemasan itu kan memang penanggulangannya dari kita sendiri gitu kan. Cuman kalau memang kita mau komunikasi sama orang lain itu mungkin lebih mengurangi rasa yang kita rasain gitu, lebih berkurang, lebih ringan gitu kan. Mungkin itu aja sih dari saya ada. Terima kasih banyak Ananda Halim yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kita dengarkan dari Ananda Ayu sendiri. Bagaimana? Jadi menurut saya solusi yang tepat untuk Adel itu ya benar yang dibilang teman-teman sekalian tadi, kayak Adel harus lebih memperdekat komunikasi dengan orang tua. Misalnya ini kan nanti pulang kuliah Adel kayak ngobrol gitu sama orang tuanya, ada cerita gitu. Mungkin kalau orang tua ada dengan cerita Adel, mungkin orang tua kayak oh rupanya anakku kayak gini ya, rupanya anakku kayak gini ya gitu. Terus juga Adel harus lebih mencintai diri Adel gitu. Karena kalau misalnya Adel udah mencintai diri Adel, pasti Adel kayak menerima apa aja yang terjadi gitu kan. Baru Adel juga memperdekat diri kepada Tuhan gitu. Adel memperbanyak berdoa, bersabar gitu. Jadi kalau misalnya Adel sudah dekat sama Tuhan, ya insya Allah Adel juga akan mendapatkan ketenangan hati gitu. Baru menurut saya Adel juga memperluas lagi pergaulan Adel gitu. Dengan Adel mempunyai teman yang banyak, jadi Adel kayak gak merasa kesepian lagi. Jadi Adel merasa lebih bahagia gitu. Mungkin itu di situ. Baik, terima kasih Ananda Ayu. Nah, sudah dapat kita ketahui dari masing-masing cerita dan solusi yang diberikan oleh anak-anak sekalian bahwasannya orang tua itu menunjukkan kasih sayangnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian orang tua itu pasti tahu lah mana yang terbaik untuk kita gitu. Nah, Adel sendiri, untuk Adel mungkin ada Ananda Adel dapat lebih memahami bagaimana cara orang tua Adel mengekspresikan diri atau mengekspresikan kasih sayang mereka. Kemudian Ananda Adel mungkin dapat lebih bersosialisasi dan mencari teman-teman yang baru, yang dekat begitu. Dan mungkin Ananda Adel dapat menerapkan sistem self reward gitu setelah melakukan sesuatu. Dan Ananda Adel juga harus berani untuk berkata tidak kepada orang lain. Ekspektasi orang lain terhadap diri kita itu bukanlah tanggung jawab diri kita. Nah, jadi Ananda Adel, saya ingin mengetahui nih, setelah mendengar cerita dan solusi dari teman-teman sekalian, bagaimana pengalaman Ananda Adel setelah melakukan kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini? Ya, dari kegiatan konseling kelompok ini saya merasa bahwasannya saya jadinya tuh gak sendiri ngalamin hal ini. Saya jadi tahu juga kalau Ayu, Harimah, Hani, dan teman-teman lainnya juga pernah merasakan hal seperti saya, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan. Dari tanggapan teman-teman, dari pengalaman-pengalaman teman-teman, itu berarti banget buat saya, jadi masukan juga buat saya. Artinya tuh memang saya membutuhkan ya pendekatan tadi kepada orang tua yang dibilang tadi juga betul, menerapkan self reward mungkin atau mencintai diri saya sendiri. Dan mungkin nanti saya bakal terapin juga saran dari Aja ketika saya nanti merasa cemas yang berlebih atau bagaimana, saya bisa nanti konsultasi ke psikolog atau psikiater. Saya ucapkan mungkin terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat maupun solusi-solusi bagi saya. Dari sini saya juga bisa menemukan solusi-solusi terbaik gitu. Jadi saya tahu harus apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ananda Adel. Nah, kita sudah tiba pada penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah bersedia hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Ananda sekalian, apakah kalian bersedia untuk melakukan kegiatan konseling kelompok pada sesi kedua? Siap. Nah, kira-kira kapan bisa kita lakukan konseling kelompok sesi kedua kita? Saya kayaknya di esok hari atau 2 hari selanjutnya. Tapi bagaimana yang lain? Menurut saya Lusa. Jadi kita sepakati bahwa kegiatan konseling kelompok pada sesi kedua akan kita jalankan lusa. Apakah teman-teman sekalian setuju?
Baik, terima kasih Ananda sekalian. Saya berharap bahwa Ananda sekalian dapat hadir seperti hari ini di waktu dan tempat yang telah kita janjikan. Saya sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung hati Ananda sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan dalam salah perbuatan, kami juga mohon maaf. Ya, untuk teman-teman semua, jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.